Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel, atau yang lebih khusus kita bahas mengenai pengertian dan salah satu metode grafik, yaitu metode penyelesaian dalam sistem persamaan linear dua variabel. Kita mulai dari pengertian SPLDV. Jadi SPLDV itu merupakan dua PLDV atau dua persamaan linear dua variabel yang memiliki hubungan satu sama lainnya, sehingga kita bisa mengetahui penyelesaian pastinya atau nilai X dan nilai Y-nya. Nah, ini merupakan bentuk umum dari atau bentuk baku dari SPLDV itu sendiri, di mana A, B, C, P, Q, dan R itu merupakan bilangan real atau dia mewakili bilangan real ya. Nah, ini merupakan bentuk baku atau bentuk umum dari SPLDV. Jadi ada dua PLDV, nah ini memiliki hubungan satu sama lainnya. Untuk penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ada 4 metode. Nah, di sini Mister akan kenalkan dulu nama-nama metodenya. Yang pertama yaitu metode grafik, yang kedua dengan cara metode substitusi, yang ketiga dengan metode eliminasi, dan yang keempat metode gabungan, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Khusus untuk video kali ini kita akan membahas mengenai metode grafik. Jadi penyelesaian SPLDV dengan metode grafik, kita pelajari terlebih dahulu mengenai hubungan dari dua garis. Jadi kita ketahui bahwa PLDV itu merupakan persamaan garis lurus juga. Nah, sehingga kita akan pelajari dua hubungan PLDV ini. Bagaimana hubungan dua garis ini jika kita lihat pada grafik. Hubungan yang pertama, nah misalkan ada garis G ya, dengan persamaan X dikurangi Y dikurangi 1 sama dengan 0. Kita bisa gambarkan seperti ini di grafik di koordinat kartesius. Nah, ini merupakan garis G. Untuk berikutnya, ada garis H dengan persamaan 2X ditambah Y ditambah 4 sama dengan 0. Jadi untuk gambar garisnya pada koordinat itu seperti ini. Nah, kalian perhatikan garis G dan garis H itu saling memotong ya. Saling memotong dan bertemu di satu titik, yaitu titik potongnya. Titik potongnya yaitu negatif 1 dan negatif 2. Nah, ini merupakan hubungan pertama. Jadi kedua garis ini saling memotong dan berpotongan di titik negatif 1, negatif 2. Kita perhatikan hubungan yang kedua. Yang pertama kita lihat untuk garis G. Nah, garis G yang sama seperti hubungan pertama tadi ya. X dikurangi Y dikurangi 1 sama dengan 0. Dan berikutnya ada garis baru yaitu garis J. X dikurangi Y ditambah 2 sama dengan 0. Jadi untuk gambar dari garis J ini yaitu seperti ini. Nah, kalian perhatikan garis G dan J ini dua garis yang saling sejajar pada hubungan dua ini. Jadi mereka tidak memiliki titik perpotongan karena dua garis ini sejajar. Hubungan yang ketiga, nah masih dengan garis G. Dan berikutnya ada garis baru yaitu garis K dengan persamaan negatif 2X ditambah 2Y ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ternyata garis K ini berhimpit atau sama saja dengan garis G. Nah, sehingga kedua persamaan garis memiliki grafik yang sama sebenarnya. Maka kedua garis itu bisa kita sebut dengan berhimpit. Nah, dari ketiga hubungan tersebut kita bisa mendapatkan tiga kemungkinan grafik dari SPLDV tersebut. Yang pertama, kedua garis berpotongan pada satu titik. Yang kedua, kedua garis itu saling sejajar. Dan yang ketiga, kedua garis itu akan berhimpit atau menjadi satu. Nah, dari ketiga kemungkinan ini, kita bisa simpulkan bahwa SPLDV yang grafiknya memiliki satu titik potong akan memiliki satu penyelesaian saja, yaitu nilai X dan Y-nya itu sudah pasti memiliki penyelesaian. Berikutnya, SPLDV yang grafiknya berupa dua garis sejajar itu tidak memiliki penyelesaian. Jadi penyelesaiannya itu tidak ada ya, nilai X dan nilai Y itu tidak ada. Dan yang terakhir,
SPLDV yang grafiknya berupa dua garis yang berhimpit memiliki penyelesaian yang tak terhingga banyaknya. Jadi ada sangat banyak penyelesaian untuk nilai X dan nilai Y-nya jika kedua grafik tersebut berhimpit atau menjadi satu. Untuk kita lebih memperjelas lagi dan agar kalian lebih paham lagi, kita perhatikan contoh mencari penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Nah, sini ada 3 soal. Dicari penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik. Kita cari dulu yang nomor A. Kita perhatikan ada 2 PLDV ya. Jadi yang pertama yaitu X ditambah 2Y dikurangi 3 sama dengan 0. Yang kedua yaitu 4X ditambah 3Y sama dengan 2. Kita cari dulu gambar atau grafik dari yang pertama. Nah, kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk Y sama dengan 3 dikurangi X per 2. Jadi bentuk awal pada soal seperti ini, kita ubah bentuknya menjadi bentuk Y sama dengan. Tujuannya apa? Tujuannya nanti akan kita mencari nilainya. Mencari nilai X dan nilai Y-nya yang tepat seperti itu. Jadi bisa kita buatkan tabel seperti ini. Nah, misalkan jika nilai X-nya 1, kita akan peroleh nilai Y-nya 1. Apa demikian? Kita tinggal ganti X-nya dengan 1, akan diperoleh 3 dikurangi 1 per 2. Itu akan menghasilkan 1. Berikutnya, jika X-nya kita ganti dengan 3, kita akan peroleh nilai Y-nya yaitu 0. Kita cukup mencari 2 titik saja. Nah, sehingga dari tabel kita memperoleh 2 titik. Ini sudah secara cukup untuk kita membuat grafik garis lurusnya ya. Kita sudah mendapatkan 2 titik seperti ini. Sekarang kita gambarkan. Jadi yang pertama kita buatkan titik 1,1, yang berikutnya 3,0. Langkah berikutnya tinggal kita garis kedua titik tersebut. Nah, diperoleh garis yang pertama. Berikutnya untuk garis yang kedua, langkahnya sama, kita ubah menjadi Y sama dengan. Itu ini akan menjadi Y sama dengan 2 dikurangi 4X per 3. Kita buatkan tabel. Nah, sehingga jika nilai X-nya 2, jadi akan berakibat nilai Y-nya akan menjadi negatif 2. Jika nilai X-nya negatif 1, akan berakibat nilai Y-nya 2. Nah, itu tinggal kalian nanti coba ya. Jadi kalian coba nilai X-nya sesuai agar nilai Y-nya itu kalian dapatkan bilangan bulat juga. Atau bilangan yang selain pecahan atau desimal, agar kalian memudahkan untuk mendapatkan koordinatnya. Jadi akan diperoleh 2 koordinat, 2,-2 dan negatif 1,2. Kita tinggal gambarkan pada grafik, pada koordinat kartesius ya. 2,2 di sini dan negatif 1,2 ya. Tinggal kita hubungkan garisnya. Nah, kita peroleh 2 garis. Nah, ternyata ini saling berpotongan, yaitu saling berpotongan di titik negatif 1,2. Sehingga penyelesaian dari contoh yang A, yaitu nilai X-nya negatif 1 dan nilai Y-nya 2. Karena dia berpotongan di negatif 1,2 ya. Jadi X-nya negatif 1 dan Y-nya akan bernilai 2. Kita akan lanjutkan ke contoh yang B. Nah, caranya sama. Kita gambarkan dulu masing-masing PLDV-nya di koordinat kartesius. Nah, kita ubah menjadi Y. Yang pertama, kita ubah menjadi Y sama dengan 1 dikurangi 3X. Akan kita peroleh tabel seperti ini. Nilai X-nya 0 akan diperoleh nilai Y-nya 1. Dan jika nilai X-nya 1 akan diperoleh nilai Y-nya negatif 2. Sehingga kita akan peroleh 2 titik. Tinggal kita gambarkan pada koordinat kartesius. Jadi pertama 0,1 dan 1,-2. Berikutnya kita tinggal buat garis. Nah, untuk persamaan yang kedua, kita ubah menjadi Y sama dengan 2 dikurangi 6X per 2. Nah, kita peroleh tabel. Jika X-nya negatif 1, Y-nya akan kalian peroleh 4. Dan jika X-nya 1, Y-nya akan kalian peroleh negatif 2. Sehingga titiknya negatif 1,4. Nah, itu di sana ya. Ini negatif 1,4. Dan berikutnya titiknya 1,-2. Yaitu di sini lagi. Nah, ternyata ini menjadi satu garis ya. Yaitu garisnya saling berhimpit. Atau hanya ada satu garis jadinya. Nah, sehingga kesimpulannya SPLDV tersebut memiliki penyelesaian yang tak terhingga banyaknya. Karena garisnya yaitu berhimpit atau menjadi satu. Berikutnya contoh yang C. Nah, jadi kita ubah persamaan pertama menjadi Y sama dengan 2X dikurangi 2.
kita peroleh tabel seperti ini. Nilai X-nya 0 akan kita peroleh Y-nya negatif 2. Dan jika X-nya 1, kita peroleh Y-nya sama dengan 0. Kita peroleh 2 titik. Nah, kita buatkan grafiknya. Jadi 0, negatif 2 dan 1,0. Kita garis. Kita peroleh satu garis. Berikutnya, persamaan kedua kita ubah menjadi Y sama dengan 4X tambah 2 per 2. Nah, diperoleh 2 titik yaitu 0,1 dan 1,3. Kita buatkan garisnya 0,1 di sini dan 1,3. Nah, ternyata kedua garis ini kita lihat pada grafik itu saling sejajar. Nah, sehingga kesimpulannya SPLDV tersebut tidak memiliki penyelesaian. Nah, itu beberapa contoh, 3 contoh mengenai penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Semoga kalian paham, silahkan kalian coba-coba soal-soalnya agar kalian lebih terampil lagi dan bisa lebih memahami. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.